that this thing can be killed. Hai guys, sebelum dimulai subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel ini bisa lebih berkembang. Film ini diperankan oleh Amber Midhunter sebagai Neru dan Dakota Beaver sebagai Tabi. Film ini mengisahkan tentang Neru, wanita pejuang dari suku Comanche Indian. Neru dididik oleh orang tuanya untuk menjadi penyembuh. Dia bisa membuat bermacam ramuan dari tumbuh-tumbuhan di hutan untuk mengobati luka warga suku Comanche. Neru punya ambisi menjadi pemburu sekaligus petarung seperti kakak lelakinya bernama Tabi. Suatu hari, Neru melihat kedatangan sang predator ketika dia menyaksikan guntur yang tidak wajar di langit. Fenomena itu kemudian disusul dengan penemuan bangkai-bangkai binatang yang seluruh kulitnya terkelupas. Neru juga menemukan jejak kaki sang predator yang ukurannya jauh lebih besar daripada tapak manusia. Penasaran akan kondisi tragis hewan-hewan itu, Neru pun menelusuri jejak sang predator di hutan, hingga akhirnya dia menyaksikan sendiri sang predator yang tembus pandang. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Film ini berlatar tahun 1719. Neru pergi berlatih menggunakan kampaknya bersama anjingnya bernama Sari. Dia melihat beberapa jejak kaki di tanah dan mengikutinya. Kemudian dia menemukan rusa dan memutuskan untuk memburunya. Rencananya dia akan menyelinap dan menyerangnya secara mendadak. Tapi suara gemuruh di langit menakuti binatang itu. Neru dan Sari berlari mengikutinya dan Neru melempar kampaknya. Dia gagal dan kampaknya malah tersangkut di pohon. Tanpa sengaja, ekor Sari terperangkap dalam perangkap beruang. Neru bergegas menyelamatkan anjingnya dan merawat ekornya dengan tumbuhan herbal. Neru juga memeriksa jebakannya karena dia belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Tiba-tiba dia mendengar suara gemuruh lagi. Saat dia melihatnya, sesuatu yang misterius jatuh. Dan dia percaya itu adalah Thunderbird yang legendaris. Selanjutnya Neru menyiapkan obat untuk kepala suku. Ibu Neru bernama Aruka bertanya kenapa dia suka berburu, padahal dia hebat dalam banyak hal lainnya. Neru menjawab karena semua orang berpikir dia tidak bisa melakukannya. Sementara itu terungkap bahwa gemuruh di langit disebabkan oleh pesawat ruang angkasa yang berisi predator. Predator sangat kuat, cepat, dan memiliki teknologi kamuflase yang membuatnya tidak terlihat. Dia juga memiliki kacamata yang bisa melihat suhu panas tubuh. Kembali ke Neru, dia pergi ke hutan untuk mengambil beberapa bunga oranye yang dibutuhkan oleh ibunya. Kemudian menyimpan sebagian untuk dirinya sendiri di tas. Ketika Neru mau kembali ke sukunya, dia diberitahu singa gunung telah membawa salah satu laki-laki dari suku mereka. Beberapa dari mereka menyuruh Neru untuk kembali karena dia tidak dilatih untuk berburu, namun Neru memaksa ikut. Tabi datang membelanya dengan mengatakan bahwa dia pandai dalam melacak dan mengobati. Akhirnya mereka mengizinkannya untuk ikut berburu. Predator juga ada di daerah itu. Dia membunuh seekor ular. Para pemburu mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh singa gunung. Akhirnya mereka menemukan teman mereka yang terluka bernama Puhi. Mereka membuat tandu sementara Neru mengobati cedera Puhi. Dia memberikan beberapa obat oranye kepadanya yang akan mendinginkan darahnya. Sekarang mereka siap untuk membawa Puhi kembali, tetapi Tabi tetap tinggal untuk menangkap singa gunung. Neru ingin ikut berburu karena dia pikir ada hal lain selain singa. Baginya tidak masuk akal Puhi bisa lolos dari serangan singa dan masih hidup. Pasti ada sesuatu yang telah membuat singa itu takut. Tabi tidak mengizinkannya dan menyuruhnya pulang. Di perjalanan, Neru melihat jejak kaki besar melebihi jejak kaki beruang.
dan dia menemukan ular yang dikuliti. Kemudian dia melihat darah di dahan pohon. Dia ingin memperingatkan Tabi, jadi dia bersama Pake pergi mencarinya. Mereka bertemu Tabi dan membantunya berburu singa dengan menggunakan rencana Neru, karena Tabi ingin memberi Neru kesempatan untuk bisa berburu. Tabi memberikan umpan, sementara Neru dan Pake memanjat pohon untuk menunggu singa. Tiba-tiba singa melompat ke atas pohon, mendorong Pake dari pohon dan membunuhnya. Singa itu kemudian melompat ke dahan untuk mengejar Neru. Dia perlahan mundur dan mencoba untuk bertahan dengan tombak di tangannya. Tiba-tiba dia mendengar gemuruh di langit lagi. Kemudian singa itu mengejarnya, melemparnya dan menjatuhkannya dari pohon. Ketika Neru bangun, dia melihat ibunya. Ibunya mengatakan Tabi membawanya pulang dan Puhi selamat berkat obat yang dia buat. Ibunya meminta Neru mendedikasikan hidupnya untuk pengobatan, bukan berburu. Percakapan mereka terputus ketika Tabi kembali dengan membawa seekor singa. Orang-orang yang melihatnya kagum dan hormat padanya. Neru masih yakin ada sesuatu yang lebih berbahaya di hutan dan dia ingin mencari tahu, tapi Tabi tidak mengizinkannya. Keesokan paginya dengan ditemani Sari, dia memutuskan untuk masuk ke hutan mencari predator. Di dalam hutan, dia menemukan lebih banyak bukti keberadaan predator, seperti darah hijau di pepohonan dan lebih banyak lagi jejak kaki besar. Predator memang berada tidak jauh dari Neru. Dia sedang berburu serigala. Sementara itu, Neru melempar kampaknya ke arah kelinci, tapi terus meleset. Dia kemudian mengikat beberapa tanaman merambat untuk membuat tali dan mengikatnya di kampaknya. Jadi, dia bisa melempar dan langsung menariknya kembali. Akhirnya, dia mendapatkan kelinci untuk dirinya dan Sari. Keesokan harinya, Neru menemukan sekawanan banteng dengan beberapa peluru di tanah. Lalu dia meninggalkan daerah itu dan tidak sengaja masuk ke pasir hisap. Neru melemparkan kampaknya ke pohon dan berhasil tersangkut. Kemudian dia menggunakan tali untuk menarik dirinya keluar. Sementara itu, predator juga menemukan kawanan banteng itu, membuat dia mengetahui bahwa ada pemburu di daerah itu. Kembali ke Neru, setelah membersihkan dirinya di sungai, dia menemukan seekor beruang. Sayangnya, busurnya patah. Beruang yang menyadari keberadaannya mengejarnya. Sari melompat untuk mengalihkan perhatian beruang dan memberi Neru kesempatan untuk melompat, kemudian bersembunyi di bawah bendungan berang-berang. Beruang itu mengejarnya lagi, mencoba untuk menghancurkan bendungan. Tapi tiba-tiba dia ditarik oleh predator. Berkat darah beruang yang mengenai predator, Neru akhirnya bisa melihat predator dan langsung melompat ke sungai. Predator melihatnya tapi membiarkannya pergi karena dia tidak menganggap Neru berbahaya. Setelah kembali ke hutan, Neru bertemu regu pencari yang dikirim Tabi untuk mencarinya. Neru menceritakan mengenai predator yang dilihatnya, namun mereka tidak mempercayainya karena monster seperti itu tidak akan membiarkan Neru hidup. Neru menolak untuk kembali ke sukunya, namun Wasape menahannya dan mereka bertarung dengan sengit. Pertarungan itu dimenangkan oleh Wasape. Setelah itu, mereka mengikat tangan Neru. Dalam perjalanan pulang, mereka mendengar suara aneh dan terlihat titik merah di dada Wasape. Mereka tidak melihat apa-apa di sana. Tiba-tiba predator menembak Wasape dengan panah. Ketika predator mendekat untuk mengambil anak panahnya, pemburu lain berhasil menembaknya dengan panah. Hal ini menyebabkan jubah kamuflasenya tidak berfungsi dan membuat mereka dapat melihat predator.
Pria itu melompat untuk melawannya, tetapi predator bukan tandingan mereka. Dengan mudah dia membunuh mereka. Ketika mereka bertempur, Neru mendekati tubuh Wasape untuk mengambil kampaknya dan memotong talinya, kemudian melarikan diri. Predator membiarkannya melarikan diri. Ketika dia sampai di lapangan terbuka, Neru bertemu seorang pemburu lainnya. Terlihat di tubuhnya muncul titik merah dan Neru mengajaknya lari. Mereka lari sekuat tenaga, tapi malangnya pemburu itu tidak selamat. Sementara Neru terus lari hingga kakinya kena perangkap beruang. Predator mengejarnya, tapi tiba-tiba dia pergi karena melihat sekelompok pedagang dari Perancis datang. Para pedagang melihat Neru terperangkap, lalu memukulnya hingga pingsan. Dia terbangun di dalam sangkar. Sari datang mencarinya, tapi dia juga ditangkap dan diikat. Semua pedagang memakai jaket bulu. Neru menyadari bahwa merekalah yang membunuh kumpulan banteng. Salah satu pria itu bernama Rafael. Dia berbicara dengannya dan minta informasi mengenai predator. Menurutnya, predator sedang mencari lawan yang terkuat. Neru tidak mau memberitahu apa-apa. Lalu mereka memperlihatkan Tabi yang mereka tangkap, kemudian menyakitinya. Setelah itu, mereka mengikat Tabi dan Neru di pohon sebagai umpan untuk menarik predator keluar. Jadi mereka dapat menembaknya dari tempat persembunyian mereka. Para pedagang itu tidak mengetahui mengenai jubah kamuflase predator. Predator mendekati mereka tanpa mereka sadari, kemudian mulai membunuh mereka satu persatu. Tabi khawatir ketika mendengar teriakan para pedagang yang dibunuh predator. Neru menjelaskan predator tidak ingin umpan. Dia selalu membiarkannya pergi. Menurut predator, dirinya bukanlah ancaman. Tiba-tiba terdengar suara marah predator karena kakinya terjebak dalam perangkap beruang. Para pedagang segera mengejarnya, tetapi predator dengan cepat bisa melepas jebakan itu dan melemparkannya ke arah pedagang. Dia mulai membunuh mereka dengan berbagai senjata canggih. Neru melihat perangkap binatang di dekatnya. Dia berusaha mengambilnya untuk memotong tali yang mengikat mereka. Setelah mereka bebas, Tabi pergi mencari kuda dan Neru pergi untuk menyelamatkan Sari. Di tempat lain, para pedagang membereskan barang-barang mereka untuk melarikan diri dan mereka berniat membunuh Sari. Neru lompat melawan mereka. Kemudian membebaskan Sari dan menyuruhnya pergi mencari Tabi. Selanjutnya Neru mengobati lukanya dan Rafael melihatnya. Dia memintanya untuk mengobatinya dengan imbalan pistol miliknya. Neru menyetujuinya. Dia memberinya bunga oranye. Tidak lama setelah itu, Neru mendengar predator datang dan dengan cepat dia bersembunyi. Sementara Rafael berpura-pura mati. Berkat bunga oranye yang mendinginkan darahnya, predator tidak dapat melihatnya sampai dia tidak sengaja menginjaknya, membuatnya teriak yang berakhir dia terbunuh oleh predator. Sari muncul, kemudian disusul dengan Tabi yang menunggang kuda. Dia berhasil memukul kepala predator, membuat topengnya terjatuh dan Neru sadar bahwa predator tidak bisa menembak dengan tepat karena topengnya merupakan radar untuk senjatanya. Neru mencoba untuk menembaknya namun gagal. Dia kemudian lari ke arah predator untuk mengalihkan perhatiannya. Kali ini Tabi melompat dari kuda dan menyerangnya. Mereka kemudian bertarung satu lawan satu. Hingga akhirnya predator memakai jubah kamuflasenya. Dia menyerang Tabi dari belakang. Tabi tidak menyerah. Dia memegang kaki predator agar Neru bisa melarikan diri.
Kembali ke suku, regu pencari kembali untuk memberi kabar buruk kepada Haruka bahwa mereka tidak dapat menemukan putra dan putrinya. Haruka berduka untuk mereka, dan pada saat yang sama Neru di sungai sedang menangisi kematian kakaknya. Neru melihat seorang pedagang kemudian melumpuhkannya. Ketika pria itu bangun, Neru sedang mempersiapkan dirinya untuk berburu predator. Dia mengecat wajahnya dan memakan beberapa bunga oranye untuk mendinginkan darahnya. Neru juga membiarkan pria itu mengambil pistol Rafael yang pelurunya kosong. Pria itu teriak bahwa dia ingin membunuhnya, membuat predator datang kemudian membunuh pria itu. Predator mengabaikan Neru karena dia tidak bisa melihatnya. Jadi Neru menembaknya dari belakang. Namun pistol itu tidak bisa membunuhnya, tetapi membuat topengnya jatuh dan diambil Neru. Kemudian Neru lari menuju area di mana dia menyiapkan jebakan. Predator mengikuti jejak darah yang ditinggalkan Neru dengan sengaja. Ketika dia mendekat, Neru melompat ke arahnya untuk melawannya. Setelah pertarungan sengit, Neru memerintahkan Sari untuk lari sebagai pengalih perhatian hingga berhasil membawa predator ke pasir hisap. Predator berhasil keluar dari pasir hisap dan siap menembak Neru. Ketika predator itu menembak, membuat proyektil memantul ke arah topengnya kemudian membunuh predator. Keesokan paginya, Neru kembali ke sukunya dengan membawa kepala predator dan pistol milik Rafael. Mereka menghormati Neru sama seperti Tabi. Film ini berakhir ketika Neru memperingatkan sukunya untuk pergi meninggalkan tempat itu sebelum predator mendatangi mereka. Guys, terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.